Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita masih berada di bab 4, bab persamaan garis lurus. Adapun topik pembahasannya yaitu poin 1 dan 2 itu sudah dibahas pada pertemuan sebelumnya. Untuk sekarang kita akan fokus di poin 3 4, yaitu poin 3 bentuk persamaan garis lurus dengan kemiringan M dan melalui titik X1, Y1. Poin 4 itu sifat-sifat persamaan garis lurus. Oke. Di poin 3, persamaan garis lurus jika diketahui kemiringan M dan melalui titik X1, Y1. Jadi di sini untuk mencari persamaan garis lurusnya yang kita ketahui itu kemiringannya, atau bisa kita sebut dengan gradien yang disimbolkan dengan M, dan ada satu titik yang diketahui yaitu titik X1 dengan Y1. Nah, persamaan umumnya itu Y sama dengan Y dikurang Y1 sama dengan M dikali X dikurang X1. Nah, untuk materi tambahan di sini ada persamaan garis lurus jika diketahui dua titik yang dilalui. Dua titik maksudnya di sini ya. Jadi kalau misalnya ada dua titik yang dilalui, untuk mencari persamaannya itu yaitu titik X1, Y1 dan X2, Y2. Persamaannya itu seperti ini: Y dikurang Y1 per Y2 dikurang Y1 sama dengan X dikurang X1 per X2 dikurang X1. Nah, contoh pertama, tentukan persamaan garis lurus yang melalui titik 0,0 dengan kemiringan 2. Nah, langsung kita lihat yang diketahuinya apa. Kita lihat di sini yang diketahui titik 0,0 dengan kemiringan 2. Artinya yang diketahui itu titik X1, Y1 itu sama dengan 0,0 dan M atau kemiringannya itu sama dengan 2. Yang ditanyakan apa? Persamaan garis lurus. Nah, langsung saja kita ambil persamaan yang pertama ya. Karena yang diketahui titik X1, Y1 dan M-nya, makanya kita ambil persamaan pertama, yaitu Y dikurang Y1 sama dengan M dikali X kurang X1. Nah, saja kita ganti di sini. Y1 itu ini ya. X1-nya 0, Y1-nya juga 0, berarti kita bisa ganti. Y1 sama dengan 0 dan X1 sama dengan 0. Nah, Y kurang 0, Y. 2 kali X, 2X. 2 kali 0, 0. Berarti hasilnya Y sama dengan 2X. Lanjut. Contoh kedua. Tentukan persamaan garis lurus yang melalui titik 1,3 dan 4,6. Nah, langsung saja kita lihat juga yang diketahuinya. Kita lihat di sini terdapat dua titik yang diketahui, yaitu titik 1,3 dan titik 4,6. Jadi kita misalkan titik yang pertama itu X1, Y1 sama dengan 1,3 dan titik yang kedua itu X2, Y2 sama dengan 4,6. Yang ditanyakan sama saja persamaan garis lurus. Nah, kalau yang diketahui dua titik berarti kita pakai rumus yang kedua. Oke, rumus yang kedua kita gunakan. Sisa kita kasih masuk. Kita ganti nilai Y1 dan Y2-nya. Y1-nya di sini 3 ya. Berarti kita ganti di sini 3. Y2-nya sama dengan 6. Kita ganti Y2-nya sama dengan 6. Begitu pula dengan X1 dan X2. Kita ganti. Nah, dari sini sudah kita input sama nilainya. Bisa kita kurang. 6 kurang 3, 3. Di sini 4 kurang 1, 3. Selanjutnya kita kali silang. 3 dikali dengan Y kurang 3. Hasilnya di sini sama dengan 3 dikali X kurang 1. Hasilnya di sini. Nah, sisa kita sederhanakan. 3 kali Y, 3Y. 3 kali minus 3, minus 9. Sama dengan 3 kali X, 3X. 3 kali minus 1, minus 3. Nah, selanjutnya kita pindaraskan nilai minus 9 nya ke sebelah kanan, jadi rubah jadi tambah. Minus 9 jadi plus 9. 3Y sama dengan 3X. Nah, minus 3 ditambah 9 berarti 6 ya. Oke, berarti hasil yang diperoleh adalah Y sama dengan 3X ditambah 6 dibagi 3. Ini masih bisa disederhanakan ya. Berarti hasil yang didapatkan berarti Y sama dengan X tambah 2. Inilah persamaan garis lurus yang dimaksud. Oke, lanjut. Tentukan persamaan garis lurus yang melalui titik 1
minus 5 dan 2 dan minus 2,4. Nah, langsung saja seperti tadi ya. Langsung tulis yang diketahui. Ini kita misalkan x1, y1 dan minus 2,4 itu kita misalkan dengan x2, y2. Yang ditanyakan persamaan garis lurus. Sama saja caranya seperti tadi ya. Nah, jadi hasil yang didapatkan yaitu y sama dengan minus 3x dikurang 2. Nah, ini contoh soal yang lain. Tuliskan persamaan garis yang ditunjukkan tiap gambar berikut. Kita lihat di sini ada yang diketahui satu titik. Di sini kemiringannya 1/2, otomatis langsung saja kita pakai rumus yang pertama ya. Karena diketahui satu titik yaitu 0,-1 dan kemiringannya 1/2. Berarti titik x1, y1 sama dengan 0,-1 dan m nya sama dengan 1/2. Ditanyakan persamaan garis lurus. Ya, langsung saja kita kasih masuk nilainya. Y1 nya berapa? Ini Y1 berarti minus 1. Kita ganti. X1 nya sama dengan 0, berarti X1 nya kita ganti dengan 0. Kita sederhanakan. Y dikurang minus 1 berarti berubah tambah ya. Y tambah 1. 1/2 kali X, 1/2X, 1/2 kali 0 ya, tidak usah ditulis. Nah, selanjutnya minus tambah satunya kita pindahkan ke sebelah, berarti berubah jadi negatif. Berarti hasil akhir yang didapatkan yaitu Y sama dengan 1/2X dikurang 1. Bagian B sama saja. Di sini diketahui titik 0,3 dengan kemiringannya minus 1. Berarti sama saja kita pakai rumus yang pertama ya. Nah, sisa kita ganti. Y1 nya sama dengan 3 dan X1 nya sama dengan 0. Berarti hasil yang didapat Y sama dengan minus X ditambah 3. Nah, kemiringan garis yang melalui titik minus 4, P dan 1,2 adalah minus 3/4. Jadi minus 3/4 ini kemiringannya ya. Tentukan nilai P, berarti yang dicari nilai P. Nah, ini berkaitan dengan materi sebelumnya, di mana untuk mencari rumus untuk mencari kemiringan itu M sama dengan Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1. Nah, langsung saja. Di sini sisa kita kasih masuk ya. Kita ganti M nya dengan minus 3/4. Kemudian substitusi nilai X dan Y. Ini ya. Nilai X1 nya minus 4, Y1 nya P, X2 nya 1 dan Y2 nya 2. Oke. Di sini kita masih kita sederhanakan. Kemudian kita kali silang 5 kali minus 3 dan 4 kali 2 kurang P. Hasilnya didapatkan yaitu P sama dengan 23/4. Lanjut di poin keempat, pembahasannya tentang sifat-sifat persamaan garis lurus. Nah, untuk yang pertama, kalau kita jumpai garis yang seperti ini, Y sama dengan 2X tambah 20, Y sama dengan 2X tambah 16, Y sama dengan 2X tambah 16, Y sama dengan 2X, Y sama dengan 2X kurang 4, Y sama dengan 2X kurang 4, kurang 8, dan seterusnya. Ini artinya apa? Kalau kita perhatikan persamaannya yang berubah itu konstantanya ya, C nya yang berubah. Sedangkan kemiringannya atau M nya dia tetap 2, 2, 2, 2. Otomatis kalau kita dapatkan gambar yang seperti ini, C nya tidak tetap dan kemiringannya yang tetap. Selanjutnya gambar yang seperti ini sama saja ya, C nya juga tidak tetap, tetapi kemiringannya yang tetap. Di sini kemiringannya minus 4, minus 4, minus 4, dan seterusnya. Selanjutnya, kalau kita dapatkan garis yang seperti ini, kalau kita lihat persamaannya di sini, konstantanya yang tetap minus 4, minus 4, minus 4. Berarti otomatis yang tetap itu konstantanya, yang tidak tetap adalah kemiringannya atau M nya tidak tetap. Sama saja ini juga begitu, C nya yang tetap dan kemiringannya yang tidak tetap. Kalau di sini ada 3 garis, oke, 3 garis yang konstantanya tidak tetap, tetapi kemiringannya yang tetap. Di sini juga ada 4 garis, konstantanya tidak tetap dan kemiringannya yang tetap. Oke. Jadi secara keseluruhan sifat-sifat garis persamaan garis lurus itu, yang pertama 2 garis lurus sejajar. Jadi 2 garis lurus sejajar itu
dikatakan sejajar kalau misalnya persamaan pertama itu y sama dengan M1X ditambah N1, dan persamaan kedua itu y sama dengan M2X ditambah N2, dikatakan sejajar jika gradiennya sama, yaitu M1 sama dengan M2. Jadi dia sejajar kalau nilai M-nya sama. Nah, yang kedua, dua garis berimpit. Nah, kalau ini dua garis berimpit, M-nya sama atau gradiennya sama, N-nya juga sama, konstantanya juga sama, berarti dia pasti berimpit. Ketiga, dua garis berpotongan. Nah, dua garis dengan persamaan yang sama dikatakan berpotongan tegak lurus. Ya, jadi dia tegak lurus kalau pertama jelas M-nya tidak sama karena dia berpotongan. Nah, dia tegak lurus kalau M1-nya dikali dengan M2-nya itu sama dengan minus 1. Jadi dia tegak lurus kalau M1 dikali dengan M2 sama dengan minus 1. Yang kedua, dua garis dengan persamaan yang sama dikatakan berpotongan tidak tegak lurus. Artinya dia cuma berpotongan biasa ya. Berarti jika M1 tidak sama dengan M2 dan M1 dikali M2 tidak sama dengan minus 1. Terakhir, titik potong dua garis berpotongan. Nah, titik potong dua garis berpotongan adalah titik yang dilalui oleh grafik kedua garis tersebut. Jadi titik potongnya itu titik di mana kedua grafik itu berpotongan. Ya, terima kasih.